Bismillah Ustadz. Nah, gimana suaranya udah kedengar ya? Alhamdulillah sudah. Oh ya, alhamdulillah. Baik, bisa langsung dimulai saja Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka terlebih dahulu kami memohon maaf karena waktu yang ditetapkan yakni jam 9, namun qadarullah ma syafa'al, baru kita bisa memulai kajiannya di jam 9 lewat berapa ya? Lewat 7 ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya kita semua. Nah, baik, kita lanjutkan materi kita, yakni di pembahasan yang lalu kita telah selesai membahas yakni pembahasan atau poin yang kedua di antara kekeliruan wanita di zaman kita sekarang ini, yakni menanggalkan jilbab ya, jilbab mereka. Di pertemuan yang singkat ini, yang baik ini, kita akan melanjutkan materi, yakni poin yang ketiga, yakni mengenakan hijab modern. Ini juga di antara kekeliruan wanita saat ini, atau kerudung yang menarik. Di sini beliau sendiri yang memberikan dalam kurung ya. Nah, pada masa sekarang ya muncul hijab, cadar modern dengan bentuk yang menampakkan bentuk tubuh dan berukuran sempit. Nah, jadi beliau memasukkan di antara hal yang keliru seorang wanita, yakni mengenakan hijab, dan cadar yang menampakkan menarik perhatian lawan jenisnya. Nah, yakni beliau di sini kasih contoh, yakni diberi pita warna-warni. Terkadang ada kerudung yang menyingkap anggota tubuh dari belakang atau dari samping dengan corak dan renda-renda yang menghiasi bagian atas hingga bawahnya. Nah, kemudian beliau di sini rahimahullahu taala memberikan masalah-masalah yang kita bahas, yakni telah menyebarnya ya di antara kebiasaan kaum muslimat saat ini, yakni mereka memakai hijab, namun hijabnya bukan untuk menutupi keindahan tubuhnya. Nah, akan tetapi memang dikenakan ya sengaja atau tidak, yakni untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Nah, jadi pakaian seperti ini ya keluar dari maksud tujuan, yakni mengenakan hijab. Nah, dan beliau di sini mengatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa model pakaian yang telah disebutkan di atas, yakni berrenda-renda, berwarna-warni, memakai manik-manik dan yang seterusnya, ya, tidak diragukan lagi bahwa model pakaian yang telah disebutkan di atas merupakan bentuk tabarruj. Nah, walaupun mungkin sudah pakai cadar, ya, walaupun mungkin sudah mengenakan jilbab besar, namun ya tentunya jilbab yang dia kenakan tidak bertujuan untuk menutupi keindahan dirinya, ya, bahkan sebaliknya, justru dengan pakaian tersebut ya dia pun melakukan tabarruj dengan model yang lain. Kalau orang-orang jahil ya, orang-orang awam, mereka bertabarruj dengan apa? Dengan menampakkan auratnya.
Namun para akhwat, para ummahat saat ini ya, wal billah, mereka bertabarruj dengan model yang lain. Bagaimana modelnya? Yakni mengenakan hijab, namun hijab modern. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala ya, telah memberikan solusi ya untuk terjauhnya seorang akhwat, seorang muslimah dari mempertontonkan aurat mereka. Apa solusinya? Lihat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu wahai para wanita, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Karena memang orang-orang jahiliyah dahulu itu mereka selalu keluar dari rumahnya. Nah, dan ini juga isyarat ya bahwa seorang muslimah hendaknya tidak bergampangan untuk keluar dari istana, dari rumahnya. Nah, ya karena saat ini betul-betul para akhwat itu memenuhi jalan-jalan. Nah, hampir di setiap jalan tidaklah terlewati sejengkal kecuali mereka ada di situ. Nah, bahkan biasanya mereka yang memenuhi jalan-jalan, ya. Kalau sekarang kan perempuan itu pakai motor, masya Allah. Mereka yang jadi penguasa jalan, na'udzubillah. Dan ini yang terjadi. Nah, dalam ayat yang lain, surah An-Nur ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke seluruh tubuh mereka, ke dada-dada mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Nah, coba kita perhatikan ayat yang mulia ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala saja melarang istri-istri Nabi untuk berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan melarang wanita mukmin untuk menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang disembunyikan. Nah, maka hal itu menunjukkan segala sesuatu yang termasuk perhiasan maka tidak diperbolehkan untuk ditampakkan dan dibuka. Nah, sebab apa? Itu termasuk ya dari bertabarruj dengan perhiasan mereka. Nah, coba lihat istri-istri Nabi saja itu diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tentu mereka adalah manusia-manusia, wanita-wanita yang sangat jauh dari yang namanya tabarruj. Nah, namun itu pun Allah masih memperingati mereka. Bagaimana dengan para akhwat, para muslimah selain dari mereka? Nah, kemudian ya para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mencontohkan beberapa di antara ya pelanggaran-pelanggaran seorang wanita yang masuk dalam poin yang sedang kita bahas. Beliau mengatakan ada wanita yang mengenakan cadar yang menimbulkan fitnah. Nah, yakni cadar tersebut sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian. Sudah pakai cadar tapi sengaja memang dibentuk-bentuk, entah itu dengan cara diselipkan manik-manik di cadarnya atau memang bentuknya memang yang agak aneh. Ada yang bahkan sampai kelihatan pipinya, masya Allah. Ini setengah hidungnya kelihatan pakai cadar. Orang-orang itu menjadi penasaran tentunya. Nah, ada yang membiarkan sebagian rambutnya terlihat keluar dari hijabnya. Naam. Ada yang mengenakan baju ibaah dan burqa transparan yang disulam dan dibordir dengan alasan tidak menemukan model pakaian lain di pasaran. Semua ini termasuk di antara hal-hal yang dilarang bagi seorang wanita. Ada juga yang transparan. Nah, ada juga yang transparan. Nah, maka para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian meniru para wanita yang betul-betul menjaga iffah mereka.
Coba kita lihat dalam sebuah hadis ya dari Sunan Abu Daud. Naam, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menasihati para laki-laki untuk tidak mengulurkan pakaiannya, isbal. Ya, ketika itu Nabi melarang para ikhwan, para laki-laki ketika itu untuk melakukan isbal. Yakni seorang musbil. Musbil itu laki-laki memanjangkan pakaiannya ke bawah sampai melewati mata kakinya. Mata kakinya. Itu haram dalam Islam. Baik dia sombong ya maupun tidak. Kalau dia tidak sombong tetap haram. Tapi kalau dia dengan sombong maka ini mendapatkan berlipat-lipat dosa. Kemudian salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, kalau seperti itu, ini beliau kira larangan ini melewati mata kaki itu berlaku bagi seluruh manusia. Maka beliau tentu bertanya ya, karena perhatian beliau terhadap aurat. Ini para sahabat ini Masya Allah. Mereka adalah orang yang semangat dalam menjaga aurat-aurat mereka. Karena mereka adalah manusia-manusia yang memiliki rasa malu yang paling tinggi dalam Islam. Lihat Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu telapak kaki akan terlihat ya Rasulullah. Maka Nabi SAW katakan, panjangkan zira'. Nah, satu zira' ya, satu hasta ya. Yakni mungkin sehasta itu segini ya, sehasta. Nah, dan jangan lebih dari itu. Ya, jangan lebih dari itu. Oleh karena itu, awalnya Nabi suruh perintahkan panjangkan sejengkal. Yani panjangkan sejengkal dari ukuran laki-laki tadi. Kemudian para wanita bertanya, Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kalau masih sejengkal itu masih kelihatan telapak kaki kami. Di sini ada dalil bahwa telapak kaki itu termasuk di antara aurat. Maka Nabi SAW katakan, panjangkan sehasta. Sehasta, karena dulu tidak ada kaos kaki, ya, tidak ada kaos kaki, maka tentu ya Nabi SAW memerintahkan tetap untuk menutupi dengan cara yang lain, yakni dengan cara dipanjangkan ya pakaiannya. Dan ini bukan bentuk berlebih-lebihan dalam berpakaian ya. Nah, jadi biasa akhwat itu menyeret pakaiannya, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Karena apa? Kalaupun terkena panjang dan berjalan di tempat yang kotor, maka Nabi SAW katakan, yutahhiruhu ma ba'dahu. Bagian bawah pakaian yang kotor itu tersucikan oleh tempat setelahnya yang dilewati. Ya. Nah, dan beliau di sini kita juga akan menyebutkan, yakni sebutkan syarat-syarat hijab yang syar'i. Ini wajib kita catat semua para akhwat yang masih sering bertanya. Nah, saya bertanya ya. Yang pertama, hendaknya pakaian itu lebar dan longgar. Dia lebar, longgar. Dan ingat, ini sama dengan laki-laki. Laki-laki juga seperti itu, harus longgar pakaiannya. Ya, ini tidak sempit, ya, sehingga apa? Sehingga tidak memperlihatkan sedikit pun bagian dari tubuh seorang wanita. Ini kalau wanita, maaf ya, yakni memakai pakaian yang ketat, ya, maka terlihat bagian depannya. Nah, terlihat bagian depannya. Kemudian yang kedua, yakni menutupi seluruh tubuh. Yakni wanita menutupi seluruh tubuhnya. Karena Nabi SAW mengatakan, al-mar'atu aurah. Ya, wanita adalah aurat. Nah, oleh karena itu dalam riwayat At-Tirmidzi ini, Nabi sebutkan wanita itu adalah aurat. Maka seluruh tubuhnya itu dia tutupi. Nah, kemudian yang ketiga, hijab tidak dijadikan sebagai hiasan. Nah, ini sering para akhwat ini kena ya. Mereka memiliki di antara yang sering dilakukan para akhwat, yakni mereka sudah memakai pakaian hijab yang sempurna, namun masih memiliki perhiasan. Jadi memang tujuannya jilbabnya, hijab dia dipakai
ya, wallahu taala alam bisawab, tidak untuk menutupi perhiasan dirinya, tapi untuk betul-betul kembali ya ingin mengeksiskan dirinya itu di hadapan naudzubillah min dzalik, di hadapan publik. Ya, ini kena ini para TikToker ini, para akhwat ini yang suka TikTok. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian berikutnya ini tebal dan tidak transparan. Tebal dan tidak transparan. Ya. Tidak dianggap menutupi tanpa keduanya. Itu enggak boleh. Jadi mesti pakaiannya tebal. Ya, enggak boleh tipis. Nah, tidak boleh tipis. Kemudian berikutnya yakni tidak memakai wewangian. Wanita tidak boleh memakai wewangian. Ingat ketika dia keluar atau berada di tengah-tengah orang-orang yang bukan mahramnya. Kalau di rumah dia mengenakan parfum, nggak ada orang, cuma bapaknya, mamanya, suaminya, anaknya, maka dia boleh mengenakan parfum. Jadi ini mesti diperinci, ya. Disebutkan dalam hadis, yakni dari Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin la yajidu rihaha fahiya zaniyah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wanita manapun yang memakai wewangian kemudian melewati suatu kaum laki-laki sehingga mereka dapat menciumnya, maka dia termasuk pezina. Nauzubillah. Langsung Nabi katakan dia pezina. Hanya pelajaran bagi ikhwan ya yang memiliki istri doyang pakai parfum, maka larang dia untuk keluar dari rumah. Nah, kenapa? Karena ketika Anda tidak melarangnya, maka Anda juga termasuk di antara laki-laki yang dayyus. Wal'iyadzu billah. Berikutnya yakni tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Bismillah, gimana? Bismillah. Sudah bisa, Ustaz. Silakan dilanjut. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qadarullah, ada sedikit gangguan ya. Semoga tidak membuat kita putus semangat untuk terus ya mempelajari dan mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Taib, kita lanjutkan yang terakhir yakni pembahasan kita yakni tidak menyerupai pakaian laki-laki. Karena wanita yang berpakaian menyerupai laki-laki itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan ya, riwayat Imam At-Tabarani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-mutashabbihin minar rijal bin nisa. Nah, yakni Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Wal mutasyabbihat minan nisa'i birrijal, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ingat di sini Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini termasuk di antaranya yakni LGBT. Nauzubillah. Sekalipun dalam rangka bercanda. Ya, karena biasa kan begitu, bercanda. Artinya dia sengaja berpakaian wanita atau berpakaian laki-laki, tapi dalam rangka untuk bercanda. Ini tetap haram dan mendapatkan laknat. Nah, oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Nah, dan termasuk di antara berpakaian seperti laki-laki, yakni laki-laki seorang wanita ya memakai pakaian-pakaian khusus laki-laki. Nah, mungkin sering kita lihat ya, walaupun ini bukan haram ya, termasuk di antaranya yang sering yakni memakai topi ya. Ini juga termasuk di antaranya hendaknya wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ini sering kita saksikan wanita-wanita apalagi dalam rangka untuk olahraga umpamanya, ya sengaja pakai pakaian luarnya itu pakaian-pakaian bola umpamanya. Nauzubillah min zalik. Atau dia pun bersepeda atau naik motor gede umpamanya. Nah, akhirnya dia pun memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki. Waliyadzubillah. Nah, kemudian tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Orang-orang kafir maksudnya antara pakaian bola, baju bola. Ya, baju bola ada namanya di belakang. Nah, atau baju pahlawan-pahlawan mereka yang bisa terbang itu, ya, mereka dipakaikan ke anaknya, termasuk diantaranya ini nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai ciri khas dari mereka, maka ini termasuk dari golongan mereka. Nah, maka alangkah baiknya bila seorang muslimah ya membiasakan kepada anak-anak perempuannya untuk mempunyai rasa malu, dan memiliki pakaian yang muslim. Nah, kemudian terakhir yakni bukan termasuk pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah di sini adalah pakaian yang sengaja berbeda dengan kebanyakan masyarakat di situ. Nah, jadi umpamanya dia sengaja pakai pakaian khusuk, ya, penuh tambalan-tambalan, sengaja dia pakai begitu. Nah, maka dia tidak boleh. Atau sengaja dia berpakaian yang indah, megah, ya. Nah, untuk tujuan yakni untuk menyelisihi atau ya betul ya, menyelisihi orang-orang yang ada di dekatnya, di sekitarnya. Ini termasuk diantaranya. Tapi kalau pakaian akhwat, ya, pakaian yang biasa para akhwat kenakan, insyaallah taala itu bukan termasuk diantara pakaian syuhur. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Disilahkan. Ya, silahkan. Silakan Umahat yang ingin bertanya melalui raise hand atau kolom komentar. Maaf ya, ini bukan sedikit dulu. Ini bukan tangan kiri ya, jangan sampai karena kamera terbalik. Pernah juga saya ditegur di Facebook ya, katanya Ustadz minum pakai tangan kiri. Enggak, ini tangan kanan saya. Mungkin terbalik video kamera depan yang saya pakai, maka terlihat seperti tangan kiri. Nah, silahkan. Ada pertanyaan dari Ummu Amelia. Apa Ustaz, Ana pernah dengar jika sesuatu yang kering terkena najis yang kering, maka najis itu tidak berpindah. Apakah betul? Iya benar ya. Jadi najis basah yang dimaksud di sini. Maka ketika ada sesuatu yang najis, namun sudah kering, maka insya Allah itu tidak termasuk di antaranya. Nah, kecuali zatnya masih ada, maaf, seperti mungkin kotoran tinja ya, mengering tapi masih ada di situ. Apakah itu boleh ya dipermainkan atau dimanfaatkan? Tetap tidak boleh kalau ada zatnya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Masih dari orang yang sama, Ustaz. Pertanyaan kedua, Ana sering kesulitan membersihkan musola, kelas yang banyak kotoran cicaknya karena pakaian kami panjang dan kami juga mengenakan kaos kaki. Kemungkinan besar kaos kaki kami terkena kotoran cicak dan setelah terkena kotoran kami tidak melewati tanah yang bisa mensucikan pakaian kami. Bagaimana pendapat Ustadz? Barakallahu fiik. Nah, wafik barakallah. Yang pertama mesti kita bahas di sini yakni apakah kotoran cicak itu najis. Ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Diperselisihkan oleh para ulama.
ada ulama yang mengatakan ini bukan najis. Kenapa? Karena cicak itu tidak memiliki darah yang mengalir, ya, darah yang mengalir. Oleh karena itu menurut jumhur ulama, ya, mengkiaskan, yakni hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, nah itu tidak najis, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Selanjutnya pertanyaan dari Umu Hairati Kadir. Perihal pakaian, bagaimana dengan baju anak yang kadang disimpan untuk dipakai kembali adiknya ketika sudah kekecilan? Nah, sebenarnya nggak ada masalah, ya, selama itu pakaian sama jenis, kecuali mungkin laki-laki kakaknya kemudian dia memiliki adik perempuan, maka selama dia tidak sejenis maka tidak boleh, kecuali mungkin bayi kan belum bisa dibedakan antara pakaian laki-laki dan pakaian perempuan. Nah, selama pakaiannya itu bukan pakaian khusus maka nggak ada masalah, insya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ada yang lain? Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Khairun Ummah. Bismillah, Ustadz minta nasihatnya. Ana lagi ada proses ta'aruf. Bagaimana cara kita bisa menilai ikhwan itu baik atau tidaknya? Soalnya kita sama sekali tidak kenal sebelumnya. Masya Allah. Kalau kenal sebelumnya bahaya, ya. Semoga Allah mudahkan dan berikan jodoh yang baik, insya Allah. Kita bisa tahu dengan cara menyelidiki atau menghubungi yang mengenalkan Anda. Anda kenal dari siapa pertama? Nah, jadi ketika Anda dikenalkan, ya, maka tanya PHB-nya itu, ya, bapak comblang atau mak comblangnya, sekenal mana dia dengan ikhwan tersebut. Karena ini bukan perkara beli handphone atau beli pakaian atau beli kendaraan yang bisa dikembalikan dan bisa dibuang ketika nggak cocok. Pasangan adalah sejatinya seseorang itu memilih sesuatu yang dia akan bersanding seumur hidup dengannya, insya Allah. Oleh karena itu berhati-hatilah, ya, dan pintar-pintarlah dalam memilih pasangan. Nah, kita bisa tanyakan dia, atau mungkin ditanyakan dengan tetangganya atau orang yang kenal dengan dia. Nah, karena sekarang banyak, ya, ikhwan modus, akhwat modus, ya, yakni soleh di hadapan orang, tapi dia tidak berakhlak. Nah, ketika berada di rumahnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Selanjutnya pertanyaan dari operator Zoom ACS. Bismillah Ustadz, afwan, bagaimana dengan hadis yang pada materi pertama Ustadz katakan tentang wanita yang berpakaian lalu telanjang. Kemudian kepala mereka itu condong seperti punuk unta. Apakah punuk unta ini azab atau itu merupakan sebab mereka pernah memakai hijab dengan konde yang menonjol layak punuk unta? Syukron jazakallah khairan. Nah, iya, jadi materi kita di awal, ya, betul bahwa ada dua, ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penghuni neraka yang belum pernah Nabi lihat di zaman beliau. Yani dua golongan ini belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, seorang sultan yang zalim, yang gemar memukul, ya, memukul rakyatnya, menyakiti dan menzalimi rakyatnya. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, mereka memakai pakaian seperti punuk onta, ya. Mereka memakai konde. Ini termasuk diantaranya, ya, konde.
Itu nggak boleh dalam Islam, ya. Yani memperlihatkan apa namanya, ikatan rambut sekalipun dia tidak pakai konde, ya. Nah, ini diikat rambutnya kemudian sengaja ditonjolkan. Nah, ini juga tidak boleh. Dan memakai rambut palsu hukumnya nggak boleh, yakni konde. Konde kan rambut palsu. Nah, jadi nggak boleh. Ini karena itu termasuk diantara menunjukkan, mempertontonkan zinah dia, yakni perhiasan dia. Nah, Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Fatan. Bismillah Ustadz, apakah boleh buka tutup nikob? Semisal saya kan memakai nikob dan setiap makan atau acara keluarga ada sepupu, saudara, orang tua dan mertua saya membuka nikob. Bertemu kerabat dekat saya tidak memakai nikob, tapi ke mall, pasar, arisan, ke kantor suami baru saya mengenakan nikob. Apakah itu bisa seperti demikian Ustadz? Syukron jazakallah khairan. Sepupu bukan mahram, ya. Sepupu bukan mahram. Jadi dia sama dengan orang lain. Nah, nggak boleh melihat aurat kita. Kalau kita menganggap wajah kita yakni bisa membuat fitnah, maka hendaknya kita memakai cadar, yakni memakai pakaian yang sempurna. Dan ini juga yang sering menjadi dilema seorang wanita ketika menghadiri acara. Nah, maka bersabarlah, ya. Mungkin cara makan Anda terganggu ketika Anda keluar. Maka seberat-berat apa yang Anda rasakan ketika itu, yakin akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini Anda merasa keberatan dengan hal tersebut, namun yakin di hari kiamat kelak ketika Anda diperlihatkan pahala, ketika Anda beriltizam di atas sunnah, ya, menjaga kesucian Anda, akhirnya Anda pun merasakan kesakitan, keletihan, maka semua itu akan menjadi pahala buat Anda di hari kiamat kelak. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Yang lain? Selanjutnya pertanyaan dari Amelia Ummu Huzaifah. Afwan Ustadz, di luar tema, Ana 2 hari berturut-turut memimpikan ikhwah. Dan di dalam mimpi itu, Ana bermimpi ikhwah itu berniat baik atau melamar Ana. Apakah itu ada artinya Ustadz? Insya Allah. Mungkin akhwat ini apa namanya, suka ingat-ingat ikhwannya. Makanya dibawa dalam mimpi. Hati-hati, ya. Syaitan mampu menggelincirkan cucu Adam. Ini masalah kecil dan hal seperti ini. Oleh karena itu cepat-cepatlah menikah, ya. Jangan biarkan syaitan menggelincirkan lebih jauh. Nah, atas apa yang menimpa Anda saat ini. Ya, kalau memang Anda sudah suka dengan ikhwan tersebut, ini sudah salah sebenarnya. Maka jangan biarkan, nggak apa-apa Anda hubungi teman untuk bisa menghubungi si fulan tersebut. Ya, Anda mendatangi ummahat seorang akhwat yang punya suami, suaminya itu disampaikan kepada ikhwannya. Ya, nah, jadi tidak apa-apa menawarkan diri kepada seorang yang saleh, tidak ada masalah, dan itu bukan aib. Nah, Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Fatih. Bismillah, Ustadz Afwan izin bertanya, apakah memakai bros kecil termasuk bertabaruj? Karena Ana tidak memiliki hijab yang lurus, agar dilipat sedikit bagian depan, agar tidak berbentuk. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Nah, taufik barakallah. Semoga Allah memberikan taufik, ya, dan melapangkan rezeki kepada para akhwat sekalian. Nah, berusahalah untuk menutupi keindahan Anda, ya, karena sebenarnya wanita, jangankan hal yang seperti itu, sendal saja, ya, itu bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Karena memang Nabi SAW sebutkan seperti itu. Al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, di mana Nabi mengatakan wanita adalah aurat. Nah, maka ketika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan menghiasinya. Jadi seorang wanita wajib untuk berusaha menghilangkan hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan.
Nah, termasuk diantaranya bros. Mungkin kalau nggak ada maka pakai peniti. Itu peniti lebih tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki daripada Anda memakai bros. Sekarang kan banyak bros pakai kata-kata bijak. Ini sengaja mengundang perhatian laki-laki. Depan lagi disimpan. La ilaha illallah. Gimana kalau laki-laki tinggal di situ terus baca itu? Tersinggung nggak para akhwat? Sengaja disimpan di depan di sini. Bros satu di sini. Jagalah sholat. Gimana kalau ada laki-laki yang sengaja begini? Malukah Anda dengan hal itu? Anda sendiri yang memakai atribut seperti itu. Maka jangan salahkan para laki-laki ketika melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada Anda. Semoga Allah beri taufik. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya Ustaz, perkara yang tadi masalah mimpi yang bertemu dengan ikhwah, ini dipertanyakan lagi oleh Amelia Ummu Huzaifah. Afwan Ustadz, Anas sama sekali tidak ingat ikhwah itu sebelum mimpi itu katanya. Oh, Masya Allah. Nah, saya yang salah. Semoga Allah jodohkan. Jadi nggak apa-apa Anda menawarkan diri kepadanya. Ya, datangi seorang akhwat yang sudah punya suami, suaminya kasih tahu kepada ikhwan tersebut supaya tidak berlarut-larut apa yang Anda rasakan saat ini. Apalagi istilahnya perempuan sekarang memendam dalam suci, apa ya? Dalam diam, apa ya? Ya, gitu-gitulah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Yang lain silakan Umahat jika ada yang bertanya lagi. Yang sudah nggak ada pertanyaannya. Baik, kalau begitu saya boleh bertanya ya Ustadz. Silahkan. Terkait yang tadi selanjutnya sebelum operator yang pertanyaan, kan tentang kayak punuk ya. Lalu juga zaman sekarang kan banyak sekali seperti baju-baju gamis tapi yang banyak pernak-perniknya. Nah itu juga qadarullah saya banyak lihat di status-status Umahat, banyak yang jual gamis seperti itu Ustadz. Itu bagaimana ya hukumnya? Ini termasuk di antara hal yang disebutkan oleh beliau di sini. Jadi usahakan manik-manik itu tidak dimanfaatkan oleh wanita, ya, karena itu bisa mengganggu fokus laki-laki. Nah, tidak dipungkiri ya, hal itu bisa memalingkan pandangan laki-laki. Nah, jangankan laki-laki yang awam, orang-orang yang sudah ngaji saja ketika menyaksikan hal tersebut, maka itu bisa dijadikan bahan wasilah untuk dimanfaatkan oleh syaitan yang pada akhirnya berujung kepada zina hati. Mungkin si wanita tersebut tidak merasa, namun itu bisa dimanfaatkan oleh syaitan. Pakailah pakaian yang biasa saja, ya. Dan ini juga peringatan bagi para akhwat yang ingin menjual, mungkin bisa dibuka itu manik-maniknya dibuka. Nah, atau mungkin enggak apa-apa bagian dadanya saja, kan pakai jilbab besar, ya. Pakai jilbab besar. Nah, dan itu bisa tertutupi tentunya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, baik Ustaz. Ada yang lain? Apa itu? Sebentar Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana kalau istri berhias atau memakai parfum ketika keluar rumah bersama suami atau yang mahram? Memakai parfum sedikit saja. Syukuran Ustaz. Memakai parfum di sini sebenarnya tadi kan sudah disebutkan, memakai parfum dan tercium oleh laki-laki yang lain. Tapi kalau Anda pakai parfum tapi enggak tercium umpamanya, dia berada terus di mobilnya, dalam mobil tersebut, dalam kendaraan, enggak keluar-keluar. Ya. Maka insya Allah ini tidak termasuk diantaranya. Karena di sini ada syaratnya, memakai parfum dan melewati sekelompok laki-laki yang tercium aromanya. Maka ini yang dilarang. Nah, Allahu a'lam bishawab. Paham ya? Insyaallah paham Ustaz. Tadi ini ada pertanyaan yang sebelumnya terkait yang baju anak-anak yang turun-temurun Ustaz. Tapi anaknya tuh anak laki-laki turunnya ke anak perempuan. Mungkin anak pertamanya laki-laki, anak keduanya perempuan. Itu bagaimana Ustaz? Kalau dia masih bayi, masih kecil, maka nggak ada masalah.
Karena belum ditentukan ya, laki-laki perempuan itu kalau masih kecil pakaian yang sama. Nah, nggak ada pakaian-pakaian khusus. Kecuali mungkin daster. Ya biasa kan anak-anak kecil kan pakai daster. Masa anak laki-laki dipakai daster? Ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari operator ACS. Bismillah Ustadz, ibu saya bertanya apakah ada doa untuk penyakit dalam Al-Quran selain berobat ke dokter? Adakah juga doa yang harus diamalkan? Ibunya sedang sakit ya? Iya. Apa ini? Anak yang sedang sakit. Jadi ketika seorang itu sakit, ya, ketika seorang itu sakit maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak doa-doa yang bisa kita pakai, ya, diantaranya Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu dibaca 7 kali sambil memegang bagian yang sakit. Nah, atau mungkin dalam hadis yang lain, As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfini. Nah, atau baca Allahu yashfini. Nah, ini semua doa-doa yang bisa kita pakai. Atau mungkin dibacakan Al-Fatihah, tidak ada masalah. Kita pegang bagian yang sakit, tangan yang sakit, kepalanya yang sakit. Maka dipegang sambil membacakan surah Al-Fatihah. Tidak ada masalah. 3 qul. Atau dibacakan ayatul kursi atau surah Al-Baqarah. Ini semua ayat-ayat yang boleh kita pakai untuk berobat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah mengatakan dan tidaklah kuturunkan Al-Qur'an ya ma huwa shifaa kecuali sebagai penyembuh wa rahmatul lil mu'minin dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Wala yazidu zalimina illa khasara dan tidak menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Nah, jadi ini ya Allahu a'lam bishawab. Yang lain? Bismillah. Ini pertanyaan dari Ummu Khairun Ummah. Nah. Saya juga nggak tahu pertanyaan lanjut yang mana tadi, tapi perlu bahasnya seperti ini Ustaz. Lanjut yang tadi Ustaz, kan yang tadi namanya Mak Comblang pasti banyak positifnya yang dikasih tahu. Ada yang Anda dapat informasi dari luar, ada sedikit perbedaannya. Gimana itu Ustaz? Anda mesti melihat siapa di antara mereka yang thiqah, yang terpercaya. Siapa di antara mereka yang memahami sunnah. Nah, jadi itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Atau siapa di antara mereka yang lebih banyak penyampaiannya. Umpamanya tetangganya lebih banyak. Umpamanya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kemudian Mak Comblangnya seorang saja. Maka kita boleh ambil pendapat yang lebih banyak. Nah, apalagi mereka orang yang bertetangga. Maka boleh, nggak ada masalah dalam hal ini. Selama dia jujur, walaupun orang awam, maka boleh kita ambil persaksiannya. Nah, ini juga nggak boleh sebenarnya. Mak Comblang itu menceritakan baik-baiknya saja, ya. Karena ini berbahaya. Ini menyangkut hidup orang lain. Kalau Anda menyampaikan yang baik-baiknya saja, ini zalim Anda. Nah, ya, Allahu taala alam bishawab. Yang lain? Selanjutnya dari Ummu Fasan. Suami saya titip pertanyaan. Saya share di sini boleh Ustadz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang PNS. Kami biasanya membuat kwitansi belanja pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pembelian barang fiktif. Dan hasil dari pertanggungjawaban itu dibagikan kepada kami. Saya tahu kalau uang saya, maaf Ustadz, saya tahu kalau uang saya bisa mengembalikan uang haram tersebut ke negara melalui pembayaran pajak, agar saya merasa tidak terzolimi dengan pajak, dan saya bisa menyalurkan uang haram tersebut kembali ke negara. Jazakallah khairan Ustadz. Nah, bukan cuma mengembalikan harta haram tersebut,
Namun apa yang Anda lakukan ini termasuk di antara at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perbuatan al-itsm, keburukan dan permusuhan. Oleh karena itu hentikan perbuatan itu. Hentikan. Atau Anda pindah job, mungkin ambil tempat yang lain agar Anda terhindar dari perbuatan itu. Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Dan ini termasuk di antara penipuan. Nah, menipu dirinya dan menipu orang lain, yakni rakyat. Hati-hati yang berurusan dengan uang rakyat, ya. Di hari kiamat Anda akan dituntut oleh seluruh puluhan ratusan juta manusia ini yang Anda zalimi uangnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Masih ada. Ini banyak lanjut kan pertanyaan Ustadz, Masya Allah. Bagaimana Ustadz? Coba dulu dibacakan. Oke, ini masih yang terkait ta'aruf tadi Ustadz. Nah. Katanya lanjut pertanyaan. Saat ini ada laki-laki yang mengajak ta'aruf, tapi saya tolak karena belum siap. Apakah jatuh dosa? Alasan saya nolak karena ingin berbakti dulu kepada orang tua yang sudah tua. Qadarullah saya single parent anak 2. Saya pun ragu takutnya ikhwan gak bisa terima anak-anak saya. Single parent apa single parent itu? Nah, ini jadi ibu cuman bekerja sendiri gitu tanpa suami. Oh, janda ya? Iya, betul. Oh. Jadi nggak apa-apa dipersyaratkan, jangan tolak dulu laki-lakinya. Kalau dia seorang yang saleh, akhlak yang baik, tentu dia akan menerima. Nah, Nabi SAW juga menikahi para janda. Dan status janda itu tidak menghalangi seorang untuk menikah. Jadi nggak apa-apa Anda sebagai akhwat yang tadi, single tadi itu, nggak apa-apa disampaikan kepada ikhwannya. Sampaikan seadanya. Saya seorang janda umpamanya, memiliki anak sekian. Saya memiliki orang tua. Ketika Anda menikahi saya, apakah saya masih bisa tetap berbakti kepada orang tua saya? Karena sampaikan alasannya. Orang tua saya tinggal satu, umpamanya ibu. Kalau saya pergi, maka tidak ada yang bisa merawat beliau. Ini dipersyaratkan, boleh, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Jadi apa namanya? Jangan dibenturkan antara berbakti kepada orang tua dengan pernikahan. Usahakan kita berdiri dan harus bisa mengkompromikan keadaan. Mengkompromikan yakni dengan yang saya sebutkan tadi, ya, di antaranya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz, cuman mungkin saya mau bertanya sedikit terkait tadi yang sebagai mak comblang. Zaman sekarang kan banyak banget nih Masya Allah seperti mak comblang, seperti ada aplikasi, lalu melalui sosmed ya Ustadz. Kan otomatis kita nggak kenal dengan si mak comblang ini nih. Jadi bagaimana kita kenapa Ustadz? Mak comblang itu bahasa saja istilahnya. Harus orang yang kita kenal, baik agama. Jadi dia seorang yang kita kenal. Boleh jadi mak comblang. Kalau orang yang tidak kita kenal, itu orang yang majhul namanya. Tidak terima, tidak boleh kita terima persaksian. Kita nggak kenal dia, siapa dia. Nah, jadi mak comblang di sini artinya hadir orangnya, ada. Kita kenal dengan fulan itu. Suami istri umpamanya, kita kenal dia orang yang saleh, orang yang baik, walaupun dia bukan seorang asatidzah, bukan seorang ustadz, namun kita kenal baik dengan beliau. Maka ini yang saya maksud. Adapun mak comblang dari aplikasi, jangan suka percaya dengan aplikasi. Ini para akhwat, para ikhwan, cari akhwat, cari calon itu di internet. Ini salah ini sebenarnya. Tidak boleh seperti ini. Cari di dunia nyata. Nah, datangi ikhwan, datangi akhwat yang punya suami, yang Anda kenal dia baik orangnya. Maka atau minta difasilitasi yang Anda kenal teman itu punya saudara laki-laki yang umpamanya diperkenalkan dengan laki-laki yang saleh. Ini yang saya maksud. Adapun yang tadi yang aplikasi-aplikasi itu sebenarnya saya kurang setuju dengan hal itu. Nah, kenapa? Pertama orangnya majhul, kita tidak kenal siapa dia. Dan bisa saja dia seorang yang tidak memahami agama sama sekali, tapi paham aplikasi. Nah, semoga Allah beri taufik. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Artinya cukup Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Jadi kita cukupkan
Iya, baik Ustaz. Ya. Silakan. Nah, jadi kita cukupkan para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat di akhir-akhir dari 10 hari dari bulan Zulhijjah ini. Nah, keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita bertemu dengan akhir dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Manfaatkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak kalimat-kalimat tauhid thayyibah, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak istighfar, perbanyak salat, ya, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, sedekah sampai tiba hari yakni tanggal 10 Muharram, 10 Zulhijjah. Dan ini ada keutamaan bahkan mengalahkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan ampunan serta kebaikan kepada kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.